Satu kebahagiaan yang namanya kita jadi orang tua, matong boros sifatnya banyak duit, banyak harta, lihat anak girang ya kita ngikut girang, lihat anak senang teh kita jadi orang tua ikut senang. Dari apa sebab yang namanya kebahagiaan orang tua adalah kebahagiaan anak kita juga. Tambah sifatnya anak bapak juga kalau bisa pengen ngasih anak barang mewah, kendaraan bagus, duit banyak, pendidikan tinggi, ya mah pengen kita jadi orang tua. Cuman bagaimana atau yang namanya nasib kita emang udah kayak gini.
kita kudu nerimain. Sebab apa? Sering bapak bilang jodoh umur milik rezeki mah aturan yang maha kuasa. 1000 kali kita pengen kaya, kalau emang nasib kita kecil mah boro-boro belum punya banda udah banyak kuat jadi habis. Kalau yang miliknya kecil sama aja kita segayung pucung. jodoh begitu juga. 1000 kali kita kagak mau, kalau emang udah jodohnya mah ada aja jalannya yang mentak jadi 1000 kali rumah tangga pengen panjang, kalau emang katanya kuasa jodohnya kudu pendek, ada aja jalannya mentak jadi putus. Enggak lakinya daglog, bininya yang deglog. Bini bener, laki bener, kadang-kadang mertuanya yang puji. Memang ada aja namanya orang berumah tangga memang gak gampang, ada aja halangan, ada aja gangguan. Makanya orang berumah tangga gak gampang. Iya ya. Kalau ingat adat cara kita mas, supaya kita bisa berumah tangga, bujang perawan maupun bawaannya juga kalau kita hitung-hitung mau cukup 10 juta. Itu kalau perempuannya yang bisa nahan harga. Kalau perempuannya nggak bisa nahan harga maka kadang-kadang buntel kadut 3,5 juta sama kerjaan ongkos. Makanya kalau bisa kita jadi perempuan kudu bisa nahan harga. 3 juta gua tanggapan minta golek lagi. 3,5 juta tanggapan minta golek. Coba. Aman itu Ya mah nggak gampang cara orang berumah tangga. Memang kadang-kadang milik mah, kalau emang miliknya kecil, punya anak perempuan banyak, rumahnya kecil, doa orang tua punya anak perempuan banyak, rumahnya kecil, hidup susah kapan neng lupa ada gede, ntar udah gede mau punya jodoh kalinya kayaan buat gua mah kali buat lu ketemu sama semua. Doa orang tua mah, tapi karena emang miliknya kecil, ngedadak dapat jodoh bukan sama orang kampung dewek, sama orang kontrakan. Ngedadak itu teh orang ngontrak yang tadinya ngontrak begitu jadi mantu kita nyampur nggak ngontrak. Udah kecil teh tambah kecil terus, udah kita jadi orang tua di belakang rumah ngempel. Coba itu orang tua kalah. Pantas kemarin saya ke rumah dia tidur di dapur. Orang tua kebanyakan ngalah kan. Ya mah. Makanya ada anak doraka sama orang tua, jangan harap pintu surga bisa terbuka. Dosa ke orang tua teh kalau bisa mah jangan. Sebab apa? Kalau kita ngebales budi orang tua mah jadi anak moal kebayar. Yang namanya anak mah kadang-kadang minjem ke orang tua 1 juta, ntar bulan depan udah minjem lagi yang 1 juta udah kelupaan. Cuman bukan orang sini, orang mana? Orang sini mah nggak ada yang anak minjem sama orang tua. Kagak orang sini mah, kagak beda. Tapi kalau orang tua punya utang sama anak, wah, boro-boro ngejuta tiba buat 300.000 ke, dia nagih nggak dapat, bininya disuruh nagih, bininya nggak dapat, anaknya disuruh nagih, masih nggak dapat juga. Timbang orang tua punya utang 300.000 kali inget si Saman mah di warung mana aja diomong-omongin. Iya. Padahal sama orang tua, Kenapa? bapak punya utang 300.000 nggak mau ngebayar, mau mampus kali, apa mau mekasin kalian tuh anak mah kuat kayak gitu. Iya. Ya orang tua disuruh.
masing-masing juga udah ada aturannya. Umur begitu juga pengen panjang umur kita dari muda apa tua, apa bongkok, apa ngalamin cucu, cici. Kalau emang umurnya pendek mah ada jalan nggak? Ada lagi sedang gagahnya kesamber pendek. Umur mah nggak tua nggak muda. Aturan yang kuasa, makanya selagi kita dikasih umur jangan lupa kita banyak bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Ya bersyukur apanya Pak kalau hidup kayak gini? Hidup tega jaba-jaba miskin. Ya kita mah kadang-kadang heran sama orang tua. Makan teh pagi kadang-kadang makan saking gak ada lauknya goreng nasi pakai daun hijau. Ntar sore karena emang gak ada lauknya daun hijau dipepes dicampurin. Mending kalau teri pakai kulit hijau, orang adanya hijau. Besok pagi-pagi ketemu sayur asem juga ada yang lain, itu teh sayur asem hijau. Makanya punya hijau 10 udah tinggal punya doang. Saya jamin utak gue di hijau. Daunnya kuat jadi habis nasib sampai kuat kayak gini Pak. Jadi orang termiskin di dunia, jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Nyanyinya gerame bisa. Kalau nyanyinya bagus. Aku, dah. Jangan suka nyesel ke orang tua. Tadi bapak sebelum ngomong apa-apa, bapak udah ngomong kalau disama anak mau dikasih senang, mau dikasih kebahagiaan. Habis emang bagaimana atau emang nasib kita kayak gini? Iya, cuman benar kata bapak, yang namanya anak bapak jangan lagi dibawa kaya, dibawa miskin juga kelihatan orang miskin. Bawaannya senang, bawaannya bercanda, bawaannya gembira. Ya terus bagaimana tuh? Emang kita punyanya bercanda. Emang orang-orang hiburan punya karaokean, kita mati bang punya radio 2 ban, suaranya udah keresek. Asal kita gedein sembil. Punya TV hitam putih, tibang 2 gelombang, soal. Cuman segitu juga alhamdulillah. Yang namanya kesukaan mah beda-beda emang. Ada yang sukanya ke mancing, ada orang apa kalau yang hobinya mancing mah ledek banyak, hujan banyak, lah ngambil joran juga pergi mancing. Kalau udah hobi mah susah, kayak orang nyawer juga kan. Sebenarnya orang nyawer artis, orang nyawer sinden bukan karena demen sinden, bukan, belum tentu. Bukan itu maksudnya. Tapi dengar suaranya, dengar lagunya, rasanya hidup indah. Yang namanya kebahagiaan mah apa? Kalau kita ke klub malam mau busuk berapa juta, masuknya belum bayar. Di sini mah kita ada. Bari nyawer, bari nonton wayang, disebutin nama sinden. Ulah jong teuing, Pak RW ujang anu bagus, urang kudu eling. Bari diingetin itu teh. Kita kudu eling. Nggak kerasa duit kita tukarin semuanya buat bayar wayang ya. Brolok aja dah. Kita di panggung. Nyawer bukan karena depan nama sinden, bukan. Apalagi apa acara ini melangsung disiarin di YouTube Kembang Eceng, besok kita setel. Besok bari kita nganggur kita pencet aja Kembang Eceng, subscribe. Dah.
bari disebutin kita lagu jali-jali. Ini dia si jali-jali, bae jangan obat ke jali-jali klop. Jadi jodoh sama bini lah. Orang bini lagi tidur dia nyetel dia kencang. Udah. Bapak lihat anak teh terutama nalang gareng, udel, udah seminggu ini teh kayaknya sama orang tua nggak resep, kayaknya sama orang tua teh ada yang dipengen, ada yang dimau. Kadang-kadang papa gak sama orang tua teh melengos, itu apa salah orang tua? Coba kamu dia aja yang ngomong, mendingan dia lureng yang ngomong. Kita mah kadang-kadang ngomong sama orang tua ki grogi. Kemarin aja kita kongko sama RT saking groginya apem 2 piring habis bisa dimakan. Kan grogi itu lapar kok. Ayo deh, ngomong deh. Jadi sebenarnya begini Pak nih, cuman Bapak jangan kesel nih. Bapak sering ngomong yang namanya jodoh, umur, milik, rezeki, aturan yang maha kuasa. Cuman yang namanya rezeki mah nggak bisa kita serahin aja sama yang kuasa. Kita teh kudu ikhtiar, kita teh kudu nyari. Nggak salah. Satu contoh anak Bapak cepot, gare, saya nih Pak. Jadi anak bapak selama ini jadi pawongan, jadi pembantu di negara Amarta, jadi tukang ngomong para Pandawa 5, dari bodoh sampai pinter itu Pandawa 5, dari rakyat sampai jadi pejabat, sampai punya negara para Pandawa 5. Kalau bukannya begini mana? Mau ketemu negara, mau ketemu senang. Cuman apa Bapak pengen? Bapak jadi pembantu, Bapak jadi tukang ngomong, terus anak Bapak jadi tukang ngomong. Anak Bapak juga jadi pembantu, terus kapan berubahnya Pak keluarga kita? Habis bagaimana? Bukan habis bagaimana Pak? Pandawa 5 yang Bapak ngomong, Pandawa 5 yang Bapak asuh, dari bodoh sampai pinter, dari miskin sampai kaya, punya negara. Apa ingat sama Bapak? Kalau kata Nedi dari ke kiri ke menjadi anjing. Kali sama Bapak atau sama saya tuh Pak. Kaos-kaos satu, baju apa? Ingatnya para Pandawa 5 teh kalau pengen jadi pimpinan aja kita timbang dikasih kaos jarang, kaos gampang mesobek ya suruh lompat-lompatan di pala mobil. Bari muka kita coret-coret. Bisa-bisa dia yang jadi pejabat, kita yang jatuh dari mobil, kita